Selamat malam. Salam menyanar semuanya. Salam ojo percoyo. Jumpa kembali dengan saya Umi di Kisah Luar Biasa Nusantara melalui dongeng ARC seri Kayangan Ngejowantah episode 271 dengan judul Watesing Jagat Raceto. Apa kabar menyanar semuanya? Monggo, menyanar yang sudah hadir dari daerah mana saja, monggo dituliskan asal daerahnya. Bukan tulis ya, diketikkan. Oke, sampun Mas, Umi udah klik accept, cuman belum berhasil. Mbak Vicky juga. Oke, Halo, halo halo Mbak. Mbak. Hai. Iya Mbak, Hmm, aman nggak? aman. Suaramu aman. Umi juga bisa lihat dirimu, cuman Mas Ah, Agung yang belum berhasil bergabung ini. oke. Belum berhasil. Belum bisa diklik, Mas. Umi udah beberapa kali ngeklik, belum berhasil. Gimana kabarnya Mbak Vicky? Umi sambil nunggu Mas. Unable to join. Bentar. Oke. Halo Mas. Halo Mbak, Ah, Umi tetap nggak bisa. kembali. Mas, Umi aku tetap kademen Mas. belum. Kenapa Mbak? Kademen. Iya, kademen. Lagi neng kutub. Iya lagi ning kutub Mbak, karena di sini suhunya terlalu dingin. Kutu, kutu kali Mbak, kutu B. Kutu. Kutu mateni B. Lah Mbak Omeng, bisa Iya lihat aku Mas. nggak Mbak? Boten Mas. Umi bisa lihat Ya, Mas. berarti Mbak Omeng selalu nggak bisa lihat aku sekarang ya, hampir setiap Iya. saat. Kayaknya harus scanten Mas, pakai lem biru. Gimana kabarnya Mas dan Mbak? Sehat? Sehat Iya. Mbak. Nggak mungkin nggak sehat ya. Oke, oke kalau gitu kita langsung lanjut ke slide aja ya. Apa mau Oke. ngobrol dulu atau gimana? Nggak, langsung slide aja. Oke, oke. Monggo Mas dan Mbak. Oke, thank you Mbak. Atlantis series ke-271, Watesing Jagat Raceto. Slide 1. Jagat terdiri dari Triloka Bawono. Jagat Racedo itu maksudnya jagat yang ketutupan sama Bedoro jelek banget itu ya, apalagi ada 5 kepala yang menutupin itu gitu, karena yang satu kan ditutup, ditimbun di bawah gunung Gunung Sirah. Oke, lanjut Mbak. Dan jagat gede dengan sangat terpaksa juga harus dibagi menjadi 3 lagi. Lanjut aja, ada di bawah. Karena jagat gede sangat luas, jadi memang masih bisa untuk dibagi-bagi lagi. Lanjut aja Mbak. Bahkan dibagi lebih dari 1 juta bagian sekalipun masih bisa. Ya karena terlalu besar. Lanjut Mbak. Karena jagat gede itu luasnya tanpa wangenan. Tanpa wangunan tapi ada batasnya. Iya kan? Bodoh. Lanjut Mbak.
Karena aturan waktu bisa dibuat berbeda, sehingga meskipun dekat, tapi kalau pada waktu yang berbeda, juga tidak akan bisa senggolan. Jadi di jagat gede itu waktu itu bukan bukan sinkron di semua tempat ya. Akibatnya mungkin tempatnya sama tapi bisa waktunya beda. Atau waktunya atau waktunya sama tapi tempatnya beda gitu. Itu atau waktu dan tempatnya bisa sama. Jadi ada tiga kemungkinan itu yang terjadi di jagat gede. Lanjut, Mbak. Karena leluhur memang akan merawat Rubikso agar tidak mengganggu cokro manggilingan. Ya karena kalau mereka dibiarkan ya yang ada yang jelas yang namanya mereka itu namanya memedi ya jadi meden-medeni tok. Lanjut, Mbak. Karena Bathara Bibi bagaimanapun juga akan berusaha untuk menghentikan cokro manggilingan. Karena yang dia inginkan kan supaya jagat digulung, supaya dimulai lagi dari awal sehingga dia terbebas dari bentuk yang seperti itu. Lanjut, Pak. Bathara Bibi melakukan itu karena dia tidak akan bisa berubah wujudnya lagi. Jadi juara jeleknya masalahnya. Lanjut, Mbak. 10 jadi akan sangat juara jeleknya Bathara Bibi dan abadi juga juara kejelekannya. Ya, karena memang dia jeleknya bukan hanya luar dalam nih, tapi dari semua sisi, semua aspek. Kayak lengkap banget. Lanjut, Mbak. 11 maka agar Bathara Bibi bisa berubah wujudnya, maka Soekarto yang sudah dimanusiakan oleh Sang Mahaprabhu Gunung agar bisa ditempati para Drubikso yang ganas. Sehingga wujud mereka adalah wujudnya apa Soekarto, tapi dalamnya tentu Durubikso. Lanjut, Mbak. Dan tentu saja itu memakan waktu yang cukup lama. Tidak bisa 1 2 hari. Makanya mungkin di sini teori Darwin baru berlaku. Lanjut, Mbak. Bahkan tidak cukup 2 zaman, maka bisa berjaman-jaman. Ya nggak bisa kalau 1 zaman pun nggak mungkin, 2 zaman juga nggak mungkin, harus sekian sekian zaman baru bisa 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 sesuai. Lanjut, Mbak. Tapi dengan dasar rasa kemanusiaan yang luar biasa, maka Sang Mahaprabhu Gunung merencanakan agar Bathari Bibi bisa berubah wujud dengan menggunakan wujudnya Soekarto. Jadi yang penting itu bagaimana supaya dari bibit itu nggak nuntut terus gitu. Maka disiapkan wadah untuk beliau yang kira-kira ini. Walaupun Soekarto umurnya terbatas, tapi paling tidak ada Soekarto baru yang akan muncul yang bisa dipakai untuk wadahnya beliau lagi. Lanjut, Mbak. Namun, jika Rogo Sukmo akan kelihatan aslinya, Ya, karena emang aslinya seperti itu. Jadi tetap aja, ya tetap tetap juara jeleknya. Lanjut, Mbak. maka raga tersebut harus dibawa jika mau kelihatan cantik. Itu kalau dia bisa, tapi masalahnya bisa apa enggaknya nggak tahu. Lanjut, Mbak. Dan Bathari Bibi memilih sekitar 100 wujud yang akan digunakan secara bergantian. Dan itu sudah tersedia, jadi tinggal beliau bagaimana. Lanjut, Mbak. Dan 100 wujud itu berhasil dipenuhi oleh Sang Mahaprabhu Gunung. Tapi sayangnya beliau justru membuat cerita sehingga seolah-olah Prabu Watu Gunung itu eh, jelek sekali sehingga malah dianggap nikah sama ibunya sendiri kayak atau gimana gitu. Itu habis diwangi loh. Lanjut, Mbak. Jadi, jika sudah bosan menempati Soekarto pertama, maka akan bisa keluar dari Rogo si Soekarto dan masuk ke Soekarto yang kedua. Jadi yang penting kan dia tuh kelihatan tampak luarnya, yang penting kelihatan tidak jelek lagi. Walaupun dalamnya tetap nggak bisa kalau bisa kelihatan baik. Lanjut, Mbak. Begitu dan seterusnya, karena namanya juga Drubikso, memang tidak punya kepuasan. Karena yang dia kejar kan hanya bagaimana menghentikan cokro manggilingan. Makanya ya seperti itu. Lanjut, Mbak. Begitu juga untuk Drubikso yang lain, juga dipersiapkan wadah Soekartonya. Jadi mereka tinggal milih. Lanjut, Mbak. Tapi tentu tidak sebanyak Bathara Bibi pilihannya. Ya, namanya juga anak buah kan. Lanjut, Mbak. Tapi minimal satu Drubikso akan disiapkan 40 wadah Soekarto. Ya lumayan lah selisih 60, 40 ya wis akeh. Lanjut, Mbak. Sehingga mereka juga bisa ganti-ganti wujud.
Nggak perlu dijelasin. Lanjut, Mbak. Dan yang diminta agar Soekarto wadahnya jangan dimangsa. Karena kalau dimangsa mereka rugi sendiri toh, karena harusnya bisa ganti wujud kok enggak. Lanjut, Mbak. Karena kalau dimangsa sendiri akan mengakibatkan wadahnya berkurang. Itu salah satu langkah yang digunakan Mahaprabu Watugunung supaya mereka berkurang keganasannya. Syukur-syukur hilang. Lanjut, Mbak. Dan itu tidak akan diganti oleh Mahaprabu Watugunung. Karena kan salah dewe, nek dirusak. Lanjut, Mbak. Karena beliau memiliki sabda jati, jadi tidak boleh mencela-mencele. Sabda Jati sekali ngomong ya harus jadi dan tidak bisa diulang lagi. Lanjut, Mbak. Dan makhluk Raceto yang diciptakan oleh Bathara Tijar juga harus ikut dengan mereka. Karena itu bukan dari terah dari kayangan ngalang-alang kumiter. Jadi tetap harus mengikuti terahnya sana, terah kiwo. Lanjut, Mbak. Karena bangsa Raceto dari yang sangat kecil, seukuran virus, dan yang tanggung kayak tikus, dan lain-lain sampai yang besar seperti singa, hyena, dan lain-lain juga harus ikut dengan mereka. Karena itu bukan dari terah dari kayangan ngalang-alang kumiter. Jadi tetap harus ngikuti yang dulu Mbak, yang bikin siapa gitu. Karena udah 30, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, ngapain percaya? Karena dongeng itu bukan untuk dipercaya. Oke, Mbak. Lanjut. Oke, tambahan disclaimer ARC yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sudjoyo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Bimo Sudjoyo saja atau saya saja atau Mas Agung Bimo Sudjoyo dan saya bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo, Mbak. Ada berapa disclaimer Mbak hari ini? Ada 11, Mas. 11. 11 video disclaimer. Nggih. Berarti 4, 4, 443 aja Mbak. 443. Nggih. Niku untuk disclaimer tambahan tadi niku ritual yang dimaksud kan ritual makan-makan sarang jalan-jalan ya Mas nggih? Iya. Ritual yang kita maksud ritual itu makan-makan sama jalan-jalan. Karena ritual kita cuma itu. Oke. Lanjut. Jadi tidak ada ritual yang lain-lain Oke. yang seperti dibayangkan orang. Aduh. Oke, kita saksikan video disclaimer dari mana ini? Monggo. Anak kecil. Semua ini hanya dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Kalau mau percaya, ojo percaya. Hello, baik. Salam menyan. Jogja. Jembatan Bantar. Pronggolawe. Berikutnya dari Ujung Galuh. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Kalau mau percaya, yo ojo percaya. Ngeyelo wae, salam menyaner ujung galuh. Ini semua cuma dongeng. Kalau mau nggak percaya, nggak apa-apa. Kalau mau percaya, ojo percaya. Salamnya. Nyaner tunggal.
ini semua hanya godong jati dan kacang. Kalau nggak percaya, ya nggak apa-apa. Kalau mau percaya, yo numpak ojaran. Salam, salam menyan. Menyanan Tuban. Salam ojo percaya. Salam ojo percaya. Salam ojo percaya yo. Nek te percaya, yo tumpakno jaran kono. Wih. Ampun Mas, Mbak. 4. Oke. Mas, untuk yang 30 niki, Mas ada mau cerita napi Mas? Ya, ada yang mau diceritain, Mbak, tapi nggak banyak. Yang jelas syaratnya satu, Mbak. Penyanters tuh harus menghayati yang namanya disclaimer. Disclaimer-nya kan ojo percaya. Jadi ya beneran ojo percaya, jangan malah percaya gitu loh, Mbak. Tuh, karena saya itu bukan orang hebat, bukan apa itu namanya juru selamat juga bukan gitu ya. Jadi aja percaya, yang penting gitu. Oke, ini Mbak, aku minta ada apa gambar yang tentang patahan-patahan itu Mbak. Patahan bukan patah tulang ya Mbak. Oh ya, tapi pertama terima kasih dulu sama para menyaners yang udah ngucapin ini ya ulang tahun gitu. Padahal ini mah lupa kapan saya ulang tahun gitu. Atur semuanya. Baik, ini kita lihat ya, yang namanya patahan itu selalu ada gunungnya. Bisa dilihat sih di apa namanya internet ini kan pegunungan Himalaya itu masuk, pegunungan di Pulau Jawa, Sumatera itu masuk, yang bawah bahkan yang di bawah samudra masuk, pegunungan yang ada di mana itu benua Amerika juga iya, yang di Eropa aneh. Coba mungkin penyanters bisa melihat dulu nggak itu ada yang aneh di situ gitu loh, bahwa patahan itu yang di garis merah itu di Eropa seolah-olah bersih gitu. Apakah di sana nggak ada patahan? Nah itu berarti pasti ada yang disembunyikan. Nggak mungkin kalau nggak ada gitu. Buktinya apa? Coba Mbak untuk gambar pegunungan Ural Mbak. Niki Mas, pegunungan Uralnya di sini Mas. Ya, tapi gambarnya Mbak. Gambarnya pegunungan Ural. Nah itu sebelah kanan. Nah itu kelihatan ada Ural Mountain. Maksud iya sih ada deretan pegunungan seperti itu terbentuk tanpa ada ini, tanpa ada tubuhkannya lempeng gitu. Ini kan berarti ada yang diumpetin. Ada kok nyatanya di situ patahannya, tapi kok tidak digambarkan dalam patahan yang ada dalam data lempeng dunia gitu loh. Ini nggak bisa, ini pasti ada yang disembunyikan ya. Yang disembunyikan kira-kira apa gitu. Nah coba Mbak gambar yang di Belanda Mbak. Nah di Belanda itu tanggal 13 Oktober kalau nggak salah tahun 1992 itu pernah ada gempa di daerah Roermond itu sebesar 5,8 skala Richter. Coba penggambaran dalam peta tadi itu nggak ada sama sekali loh. Ini ada patahan lihat ya di Belanda itu nggak ada patahan. Belanda bukan di situ Mbak. Belanda di kirinya lagi di bawahnya Inggris agak ke timur dikit. Inggris kan itu kan bawahnya itu Perancis agak ke kanan dikit. Nah kira-kira di situ lihat tuh nggak ada gambar patahan itu. Kira-kira ada ya nggak yang layak dipertanyakan di sini? Ada nggak yang sebenarnya disembunyikan oleh internasional bahwa ada patahan di daerah Belanda kok tidak dibuka di cerita biologi? Emang gempa yang terjadi tahun 1992 dengan kekuatan 5,8 skala Richter itu karena ada butuh loncat-loncat apa? Kan nggak mungkin. Kalau seperti itu apa ada naga lagi lompat-lompat gitu kan nggak mungkin. Ini pasti ada data yang disembunyikan. Karena kenyataannya
patahan yang ada yang ditunjukkan tuh ada di utara doang sama di selatan benua Eropa, soalnya benua Eropa tuh bersih. Nah di sini kan ini ya, coba Mbak yang tadi yang antara Roermond sampai ke Sweet Wall. Eh, dalam data di sini itu di Sweet Wall itu ada Sweet Wall Volcano. Mereka ngomong itu bahwa itu gunung api yang mati. Nah, kemunculan gunung api, maksudnya ya mendadak gitu aja gitu loh, bukan dalam satu deretan gitu. Ini kan harusnya dipertanyakan ya bahwa ini ada data geologi yang diumpetin. Nah, diumpetin itu kenapa? Kalau aku ya berpendapat bahwa ini pendapatnya yang ini ya dalam kelas ojo percaya ya. Dalam yang ojo percaya bahwa dulu coba perhatikan sebelum kedatangan Dewi Kilisuci ke benua Amerika, benua Eropa, itu dulu perubahan orang yang mulai dari tinggal dalam gua sampai bisa didirikan kastil itu kan step by stepnya tidak ada. Perubahan step by stepnya nggak ada. Tiba-tiba ada kastil, gitu kan. Dari mereka berpakaian kulit binatang, terus tiba-tiba mereka bisa bikin kain sampai bahkan baju zirah dan sebagainya, baju besi gitu untuk perang itu yang satria-satria orang sana itu. Proses perubahan pelan-pelannya kan nggak ada. Tahu-tahu ada, mereka tahu-tahu bisa bikin baju besi. Ada nggak sih yang curiga kalau itu adalah dari kedatangan Dewi Kilisuci ke sana? Kenapa? Karena ketika Dewi Kilisuci ke sana itu kan berarti peradaban sana mulai terbangun ya karena seorang putri raja datang itu pasti tidak sendirian, pasti diikuti oleh anak buah yang sangat banyak. Dan itulah mulai adanya peradaban di sana, seharusnya gitu. Makanya kalau dicari-cari data tentang perubahan secara bertahapnya Eropa itu pasti nggak ada. Nah di sini tapi ada yang disembunyikan bahwa ada patahan antara Roermond, nggak tahu yang bacanya gimana ya, pokoknya aku bacanya Roermond karena tulisannya gitu Roermond gitu kan, jadi bacanya Roermond. Sampai di daerah Sweetwell Volcano itu kan jelas nggak ada data patahan di sana, tapi itu ada gunung di daerah Sweetwell dan ada pernah ada gempa 5,8 skala Richter, itu nggak kecil loh itu yang terjadi di daerah Roermond. Kemungkinan besar bahwa patahan-patahan di daerah Eropa itu disembunyikan kan karena kemungkinan besar ada ini. Kamu tak ewangi bantu, tapi tak bantu peradabanmu, tapi ada janjinya gitu kan. Bahwa ini nanti kalau misalkan dibantu, mereka harus mengungkap ulang bahwa sebenarnya peradaban itu bagaimana. Nah di sini kan, kenapa kok di sasarannya adalah di Belanda? Karena seharusnya ada catatan dari Jan Pieterszoon Koen sampai ke Van de Kolk yang menyatakan bahwa Batavia itu ada di mana. Nah di sini kita perhatikan saja apa yang terjadi setelah ini karena walaupun bagaimana ini ada garis yang menghubungkan antara Sweetwell sampai dengan di Roermond dan ini kalau Danyang di sana itu diminta balik ke tanah Jawa, karena aku nggak ngerti mana lagi tempatnya mereka gitu. Karena yang bawa beliau ke sana kan dari Dewi Kilisuci ya dan beberapa orang yang mengikuti beliau waktu itu gitu. Apa yang terjadi ketika lelembut yang saat ini menjaga di sepanjang garis itu ditarik balik ke negara ini jika mereka tidak mau mengungkapkan sebenarnya Batavia itu ada di mana gitu. Karena seharusnya Batavia itu bukan di Jakarta. Dengan ada berbagai macam fakta yang kelihatan ya bahwa kita menyebutnya itu kotanya bukan kota Batavia, tapi kita menyebutnya kota tua. Itu kan kota wong tua gitu kan. Itu yang pertama. Kalau dari sisi makam yang ada di Jakarta ora akeh dibandingkan dengan makam-makam yang ada di daerah barat, yang ada di daerah dekat
pelabuhan yang mereka bikin di ujung barat. Minimal ada daerah Kerkov itu udah ribuan. Yang di satu makamnya di pemakaman daerah Kerkov aja itu udah melebihi yang di Jakarta. Jadi di sini semoga harusnya pemerintah Belanda yang mengungkap bahwa sebenarnya Batavia itu tidak di Jakarta, itu harus jujur. Karena kalau tidak kan berarti garis ini nanti apa yang terjadi dengan garis ini ya. Maka mereka berusaha menyembunyikan tidak adanya patahan di sana kan saat ini. Tapi patahan itu ada. Ya kita lihat apakah patahan ini akan aktif secara mendadak atau bagaimana saya tidak tahu. Itu tugasnya leluhur. Tapi yang jelas daerah ini adalah daerah yang akan menjadi rawan ketika tidak ada pernyataan dari sana bahwa Batavia bukan di Jakarta. Permintaannya cuma itu sih. Oke Mbak, mungkin cukup. Oke, Mas. Ya, semoga ini kalau tidak ada pernyataan lebih baik karena kalau itu sampai bergerak 5,8 dan merembet dari Reremont sampai ke Sweetwall dan kembali lagi gitu. Nah, karena kalau pernyataan orang Jawa itu sering ngomong gitu Mbak, gutuk lor kena kidul gitu, Mas. Mukul utara kenanya selatan gitu. Mbuh maksudnya piye jadi digutuk lor kena kidul. Oke Mbak, begitu dulu semoga pada bingung Oke. dan jangan dipercaya. Karena ini cuman ngoceh wong ra cetha. Sebenarnya wong ra jelas. Boleh tahu nama patahannya, Mas, yang di sana, Mas? Apa Mbak? Boleh tahu nama patahannya yang di sana? Kan mereka berusaha nyembunyiin. Nama patahannya apa, Mas? Mungkin dikatakan patahan konangan kali Mbak yang paling gampang gitu. Ketahuan nih gitu. Nama patahannya adalah patahan ketahuan nih gitu Mbak. Ini lebih cocok begitu. Atau Mbak Vicky ada usul Mbak nama patahannya apa Mbak? Aduh, Bang Jan Mas. Ini sampai iso Mas. Ya wes. Kalau gitu Mbak. Mungkin cukup Mbak. Ini udah peringatan ketiga ya Mbak. Jadi setelah itu lihat apa yang terjadi. Kita tinggal menunggu situasi. Situasi di belakangnya I loh Mbak, bukan U ya. Oke. Tak pertegas Mas. Ragu. Aku ngomong situasi om Mbak, duduk U belakangnya. Oke. Langsung ke slide ya Mbak. Oke. Kita lanjut ke slide ya, Mas. Monggo, Iya, Mbak. Slide ke-31, karena bangsa Raceto bisa menimbulkan penyakit kalau di Arcapada. Ya mereka kan memang asalnya bukan dari terahnya Betoro Esmoyo sama Betari Kanestren ya, berarti harus ngikutin yang bawa mereka dulu siapa. Lanjut Mbak. Dan jika ikut mereka nantinya, maka bangsa Raceto bisa dipakai untuk membatasi ruang gerak Soekerto. Karena supaya mereka terbatas gerakannya karena di dalam mereka tetap masih ada Durubeksonya nanti. Lanjut Mbak. Maka akan digunakan garis batas yang terdiri dari 7 garis batas. Di situ nanti penjelasannya. Lanjut aja Mbak. Atau nggak usah dijelasin. Oke, garis batas yang ada terdekat dengan tanahnya Soekerto. Garis ini akan dibatasi oleh para bangsa Raceto. Supaya mereka nggak bisa keluar. Karena terbatas oleh kesehatan mereka sendiri gara-gara ada mereka itu. Lanjut Mbak. Sehingga kalau pergi keluar akan terkena penyakit dari bangsa Raceto. Untuk membatasi dan berarti. Lanjut Mbak. Karena di tanah tersebut yang ada saling memangsa. Ya namanya juga bangsa Raceto gimana toh. Lanjut Mbak. 37, garis batas kedua adalah garis batas pandangan. Karena mata mereka terbatas nggak bisa sampai ke Jagat Langgeng. Lanjut Mbak. Soekerto dan Drubikso dibatasi oleh spektrum warna yang mereka kenali. Jadi di luar itu mereka nggak bisa mendefinisikan, jadi dianggap nggak ada oleh mereka. Lanjut Mbak. Jadi dalam otak para Soekerto dihilangkan mengenali spektrum warna tertentu. Tujuannya supaya jangkauan penglihatannya terbatas. Lanjut Mbak. Hal itu akan berakibat sinar tertentu tidak akan terlihat. Nggak perlu jelasin, lanjut aja Mbak. Sehingga mereka juga nggak akan bisa melihat Arcapada. Karena nanti kalau ditempatkan di jagat wilangannya mereka, ya mereka akan sangat jauh.
Lanjut, Mbak. Dan jika ada utusan dari Arcapada datang untuk mengawasi kehidupan di bangsa Sukertoganas, akan tidak terlihat oleh mereka. Karena spektrum warna dan pendengaran mereka terbatas, sehingga mereka nggak bisa melihat dan mendengar. Lanjut, Mbak. Garis batas ketiga adalah garis batas pendengaran mereka. Nah, itu terusan tak omong. Oke, lanjut aja, Mbak. Sehingga jika melewati garis tersebut, mereka akan mendengarkan suara yang membuat mereka jadi tidak nyaman. Karena mereka, apa namanya, ada suara tertentu yang membuat mereka itu nggak suka. Contohnya nyamuk aja deh, ada suara tertentu yang bikin mereka jadi minggir kan. Lanjut, Mbak. Mas, tapi itu ada loh suara yang bikin aku gak suka. Dan tapi banyak orang yang suka. Mungkin Mas Agung Aku juga suka. tahu, aku tahu itu. Mungkin Mas Agung juga suka. Suka nggak, Oh, Mas? orang mungkin. Mbak Jo tuh yang suka. Mbak Jo sama Bang Mega. Itu mengharapkan mendengarkan itu loh kemarin tuh. Iya, makan itu. Oke, 45. Suaranya membuat tidak enak didengar, sehingga mereka jadi tidak bisa mendengar suara yang lainnya. Udah cukup jelas sih, jadi lanjut aja, Mbak. Maka diharapkan mereka tidak bisa melampaui garis batas ini. Karena ada suara yang membuat mereka jadi kayak linu atau gimana gitu loh. Lanjut, Mbak. Garis batas keempat adalah garis batas penciuman. Lanjut dulu, kayak di bawahnya ada penjelasannya. Bagi Soekerto yang di dalamnya berisikan Drubikso, maka mencari mangsa itu adalah hal yang penting. Jadi kalau penciuman mereka terbatas kan mereka nggak bisa nyari makan. Lanjut, Mbak. Maka garis batas ini perlu dibuat agar penciuman mereka menghilang. Udah cukup jelas sih, lanjut, Mbak. Mereka tidak bisa mencium mangsanya jika melewati garis batas ini. Jadi artinya kalau melewati daerah itu mereka bisa mati kelaparan. Lanjut, Mbak. Dan hilangnya penciuman akan bertahan minimal di 100 tahun. Makanya diharapkan mereka tidak melewati daerah itu. Lanjut, Mbak. Jadi para Soekerto berisi Drubikso akan rugi jika melanggar. Ya, artinya kalau siap kelaparan. Lanjut, Mbak. Karena mereka nantinya tidak akan bisa berburu karena tidak bisa mengenali mangsanya. Karena kalau mereka apa tidak bisa mengenali mangsanya kan mereka jadi nggak ngerti ini bisa dimakan nggak, ini beracun apa enggak gitu. Lanjut, Mbak. Garis batas berikutnya adalah garis batas pengecap. Jadi tidak bisa merasakan enaknya makan lagi mereka kalau itu hilang. Lanjut, Mbak. Dari garis batas ini, Soekerto ganas jadi tidak bisa merasakan makanan yang mereka makan. Karena kalau mereka makan apa yang mereka makan dan mereka tidak bisa merasakan itu enak dan tidak kan sia-sia ya. Antara makan pasir dan makan daging jadi sama. Lanjut, Mbak. Mereka hanya bisa merasakan hambar saja. Kalau aku sih merasa apes sih gitu. Karena kalau nggak bisa ngerasain garam kan nggak enak banget. Lanjut, Mbak. Maka jika mereka makan akan jadi tidak enak dan bisa muntah. Iya. Berarti mereka nggak bisa merasakan enaknya makan pete, Mbak. Kalau itu melewati garis batas itu. Lanjut, Mbak. Dan rasa hambar yang digariskan Mahaprabhu Gunung adalah rasa hambar yang membuat muntah-muntah. Atau dalam bahasa jelasnya ora enak pol. Lanjut, Mbak. Maka Soekerto ganas jadi nggak bisa makan. Ya mungkin Soekerto Ganas yang pengen langsing perlu ke sana, Mbak. Lanjut, Mbak. Garis batas ke-6 adalah garis batas di leher mereka. Penjelasannya nanti. Karena ada di 61, 62 dan berikutnya. Tapi karena ini sudah 60, jadi aku disclaimer dulu. Ya, semua ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, jangan percaya. Karena ini semua cuma dongeng. Mbak Vicky muter-muter ya? Mas Agung muter-muter di tempatku. Aku lihat Mbak Vicky muter-muter. Aku muter-muter nggak, Mbak Omeng? Ngoten Mas, jadi tolong jangan saling gini ya, menduduk. Mbak di tempatku Mas Agung muter-muter. Aku di tempat Mas Agung muter-muter. Jadi sebenarnya kita muter-muter bareng. Karena di Mbak Vicky maupun Mas nggak ada muter-muter. Oh, oke. Oke,
Lanjut ke disclaimer tambahan, monggo Mbak. Oke, nama disclaimer. Yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kedua, kegiatan ritual, riset, atau penelitian, atau ekspedisi ya. Tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Setijo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, udah blur Mbak. Yang ketiga udah blur. Tolong Mbak. Oke, Mbak yang Cil, ketiga, Mbak Ming. Kopda tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Setijo saja, atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Setijo dan Mbak Vicky Ananda, bukan Kopda resmi Atlantis Research Center. Ampun. Kita lanjut ke tayang video disclaimer berikutnya. Ini semua cuma dongeng. Kalau mau nggak percaya, nggak apa-apa. Kalau mau percaya, jangan percaya. Ojo percaya. Percaya aja. Percaya, 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 percaya. Oh, gue pernah berbukit tanggane pas gak disclaimer Mas. Ayo jelas. Nah, sekarang terbukti kalau yang ngeblur itu adalah di tempat Omeng. Ngobrol sih Mbak emang. Oke, monggo berikutnya. Ini semua cuma dongeng. Kalau mau nggak percaya, nggak apa-apa. Kalau mau percaya, tanpa perang, gaspol setengah oplik. Ojo percaya. Dalamnya penjara Sapura, campur, oplosan mas menyalare. Itu gaspol setengah kopling itu gimana nggih? Mbak. Ngeden Mbak, berarti gue balas setengah kolek terus digaspol. Parah. Monggo berikutnya. Semua ini hanya dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Kalau mau percaya, tanya oh. Yang Kanjeng Panembahan Ronggolawe. Salam menyan. Ini disclaimer-nya pakai kode tangan aja. Karena yang disclaimer nggak kelihatan. Sampun Mas, Mbak. Untuk yang episode sesi 60 ini, Mas, monggo mau cerita tentang apa, Masih kurang Mas? berapa lama Mbak kira-kira? Masih sekitar 30 menit lagi, Mas. Oh iya, tak cerita dulu kalau gitu. Sebelumnya aku minta gambar yang pertama dulu Mbak. Aku cuman apa namanya? Ini menceritakan tentang Sasrawulan ya. Jadi Sasrawulan ketika air dari Amertosari yang naik ke atas, dari bawah yang naik ke atas itu, ini minimal kalau sudah kayak gini ini harusnya kalau sudah ini ya, hitungan kalau dalam kondisi meter itu basement 3 itu sudah full air gitu. Sekarang kan baru basement 6 sama 5 lebih dikit gitu kan. Kalau 4 lagi basah atau bocor-bocor, yang 3 itu baru basah gitu. Kalau sudah 3 yang ya kira-kira nanti banyak banyak bangunan yang capek itu loh. Jadi bangunan yang kayak gini terutama itu jadi ngantuk gitu. Jadi miring-miring gitu karena mungkin kakean air kebanyakan minum. Lanjut Mbak, gambar berikutnya. Yuk, mau disclaimer Mbak. Nah, sehingga nanti paling tidak itu
akan ada kelompok sing ra cetha sing bentuk aneh-aneh gitu mulai pada keluar dari tanah. Itu adalah gejala kedua ketika mulai ada ya serangga mulai nggak tahan di dalam, jadi nggak pada naik ke atas atau ya hewan-hewan yang tadinya di tanah itu mulai naik ke permukaan. Itu adalah gejala kedua ya, sebelum munculnya mata air di berbagai tempat. Lanjut Mbak, gambar berikutnya. Dan beberapa hewan peliharaan akan terkejut dan kayak bingung sendiri gitu kan. Karena mereka merasa bahwa ada sesuatu di bawahnya dia, tapi dia mau lari kemana aja karena lebarnya 34 km sehingga mereka nggak akan nyampe untuk kabur gitu. Dan itu ada gambar yang rada miring-miring itu kan memang ya nantinya begitu gitu. Tapi ingat, ini cuma dongeng, jadi jangan dipercaya. Ini adalah gejala ketika akan keluarnya sumber mata air Amertosari yang ada di ini ya. Artinya Amertosari yang muncul ke permukaan tanah ya. Ini kan kalau saat ini masih di kedalaman. Tapi kalau nanti sudah di mendekati permukaan tanah, artinya tanahnya akan terus basah dan banyak tanaman akan gampang hidup gitu. Nah, ketika saat itu berarti nanti akan banyak bangunan kayak gini yang kemudian kayak orang lagi berdiri nggak kuat gitu ngadep sana kalau nggak ngadep sana gitu atau ngadep sini atau ngadep sono gitu tadi orang iso jejeg neh kalau kata Mbah Tunggul kan bumi ini wis tua makanya engko ngadeg gue mungkin ora iso jejeg gitu kan jadi itu termasuk bukan hanya orangnya gitu jadi itu adalah patokan yang ini ya di negeri dongeng di daerah Sastrowulan jadi jangan dicari di keadaan nyata ya ketika akan mulai munculnya mata air di berbagai tempat yang ada dalam aliran berantas. Dan itu dimulai dari tempat yang mempunyai beban paling berat. Beban paling berat itu ya berarti kalau misalkan aku beratnya antara 70-80 ya berarti apa namanya kalau ada orang yang bebannya 80 berarti di tempat orang itu karena orang itu bebannya antara 80-90 gitu. Atau kalau ada orang yang bebannya atau ada kalau ada sesuatu yang bebannya sampai 100 ton atau gimana gitu itu lebih berat daripada aku lagi jadi artinya dimulai dari daerah yang bebannya paling berat. Oke, mungkin begitu Mbak. Jadi semoga tidak jelas dan ini ya tidak perlu diperjelas. Nanti Gitu Mbak. ini, Mas, nanti ini duluan ini atau nanti gunung timer, Mas? Gunung Timer dulu Mbak. Tapi kalau ini bisa duluan karena kan belum ini ya bangunannya kan masih begini miring durung ini toh Mbak. Aduh, belum begini Mbak. Belum belum begini masalahnya. Jadi masih 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 capek ngantuk gitu. Tapi durung belum begitu Mbak masalahnya. Berarti kayak Niki nggak beneran miring-miring gini nggak, Mas nggak? Ya, ya. Udah miring-miring gitu. Terus baru-baru gini ini gitu baru gitu kan. Tapi belum sampai begini Pak. Oh, nggak. Berarti rel kereta juga ikutan disko nggak, Mas nggak? Ya nanti lihat aja. Kan aku ngomong di negeri dongeng Mbak. Jadi jangan dicari di dunia nyata Mbak. Ya, nggak. Rel kereta di negeri dongeng, Mas. Bukan di dunia. Tapi kereta kan bebannya tidak sebesar kereta apinya dan kereta apinya tidak sebesar itu Mbak. Yang ini, yang miring-miring ini. Ini pengukur apa namanya? Yang membuat supaya langit nggak gatelan itu apa namanya itu? Yang bikin langit supaya nggak gatelan itu nggak sebesar itu kan kereta api sama rel. Nggak, nggak, Mas. Oh, nggak. Tapi kan lumayan ya, maksudnya beratnya dia, nggak, Mas. Apalagi kalau udah diprepeli ya, baut pernya nggak, Mas. Tadinya sih pengen cerita merbau sekroper Mbak, tapi ketoknya ra perlu deh. Nggak, Mas. Oke Mbak, cukup Nggak. dari aku. Lanjut Oke. dulu. Masih berapa menit Mbak?
Ini sekitar berapa menit ya? Sekitar 15 menit lagi, Mas. Mau Oh, kita lanjut. ke Atau selanjutnya. Mbak Vicky atau nanya dulu Mbak. Enaknya saya kita 70 Mbak Vicky. Masih Manut 15 sih mas, menit. manut sih aku. Apa saya kiwe Mbak? Saya umum bisa Ya, 15 menit kan udah akeh sih waktu nih. ya, Nggih, ngono nggih, ya lah. cukup. Nggih, Oke, monggo. oke. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan pertama mas, apakah ada hubungannya air Amertosari dengan bulan purnama? Oh jelas ada Mbak, karena kan itu air yang datangnya dari Kayangan Cokro Kembang. Hmm, Sedangkan bulan adalah salah satu kaki Kayangan Cokro Kembang, salah satu ya, bukan Kayangan nih ya. Oke Mbak. terus pengaruhnya di apa mas? Pengaruhnya karena dia berasal dari sana, maka airnya cenderung pengen mendekat ke bulan Mbak. Jadi kalau tadinya di bawah akan cenderung naik ke atas. Apakah itu nggak bertentangan sama gravitasi mas? Gravitasi itu kan punyanya bumi. Kalau dia kan bukan punyanya bumi Mbak. Dari Cokro Hmm, Kembang Mbak. Itu ya pengennya balik ke Cokro Kembang. oke oke. Terus mas, apakah kenaikan air Amertosari nantinya akan jadi, sorry sorry, akan naik tertinggi pertama di bulan purnama? Iya pada saat purnama. Iya. Jadi Pertama kali kenaikan ya. tertinggi. Tertinggi pertama kali pada saat purnama ya. Karena itu kan memang Hmm, air dari Cokro Kembang. mm. Terus mas, sehingga apakah kemunculan air bersih yang ada di, ini boleh disebut namanya mas? Ya Di disebut apa? wilayah-wilayah, nama wilayah boleh disebut. Ya boleh Mbak. Oke. Tapi Terus, dalam nama itu ada di dongeng kita gitu kan, di negeri dongeng hmm, ya. Jadi kalau misalkan namanya sama ya harap maklum. Jangan dianggap sama tempatnya juga. oke. Terus, apakah kemunculan mata air bersih yang akan ada di Jakarta nanti, apakah akan dimulai dari air kotor dulu atau langsung air bersih? Ya kan namanya tugasnya itu membersihkan sesuatu yang kotor toh Mbak. Jadi dia nyundul dulu yang kotor keluar dulu toh Mbak. Hmm. Setelah keluarnya air apa bagian-bagian yang kotor lama-lama jadi bening gitu Mbak. Nah, Seperti kita kalau ngebor sumur kan gitu pertama kali juga keluar airnya kotor dulu, coklat dulu lama-lama bening gitu kan Mbak. eh, kemana arah air yang kotor itu apa nantinya, Mas? Apakah dia nanti akan membaur sama air laut atau nanti ada filter atau gimana, Mas? Aku belum tahu tapi kayaknya akan diarahkannya kayak ke laut sih Mbak. Kemungkinan besar seperti itu. Tapi kemana arahnya aku belum tahu. Karena itu bisa aja hilang di tengah jalan kita nggak tahu kan. Karena kalau Kilurah Sapu Jagat mempercepat kerjaan, apa mengawali lebih awal gitu. Gitu Mbak. Hmm. Nah, Terus, diceroi sama beliau kan wis resik dadaan gitu. mm, bagaimana kondisi kekuatan tanah di Jakarta nanti jika air Amertosari sudah sampai di permukaan atas tanah? Ya di daerah 34 kilometer itu di rentang 34 kilometer ini ya berarti akan lembek Mbak. Kalau lembek kan Hmm. kekuatan tanahnya ya bagaimana sih kalau tanah lembek gitu kan lama-lama sebelum dia berubah menjadi berantas sungai berantas kembali kan pasti akan mulai lembek gitu lendut gitu tuh Mbak sebelum itu nanti Hmm. terbawa pergi. Benar-benar Mas, berarti kan kayak sawah nggak sih Mas sistemnya? Kalau sawah kalau kering kan dia keras ya, tanah-tanah Hmm. sawah itu. Tapi kalau dia mulai dialirin air sama petani, dan dia kan nanti mulai lembek. Setelah lembek nanti dia gampang ini loh Mas, gampang ambles tuh bahasa Indonesia bukan sih ya? Ambles tuh Ya, bahasa Indonesia ya. Gampang gampang ke dalam kayak gitu. Jadi kalau misalnya diinjak itu tuh ya kakinya nggak tetap di permukaan atas tapi malah ikut bikin lubang kayak gitu Mas. ya, Nah, berarti kalau misalnya kayak gitu, harus diminimalisir pergerakan dong, Mas. ya itu kan anu Mbak yang berada di Berantas Mbak kalau aku kan enggak. Mm-mm. Kalau kita sih Iya. ngejim aja Mbak. Tapi bergerak ya bergerak aja gitu ora apa-apa. Yang penting itu gini loh Mbak bahwa di Berantas itu beliau itu kan hanya pengen menunjukkan bahwa Sastra Wulan dan Sungai Berantas itu tidak di Jawa Timur gitu kan.
Jadi Mm-mm. selama pengakuannya adalah Trawulan dan Berantas ada di Jawa Timur dan Majapahit dari Jawa Timur, berarti itu pasti segera dibuka karena harus ada bukti toh, Mbak. Mm-mm. Jadi kan yang diminta leluhur begitu. Bukan aku, kalau aku kan bisa apa? Iya Masuk mas, iya. ya mas Ma- kan bukan leluhur. Lah iya. Karena ini kan mungkin mungkin tepatnya kayak bubur, bubur, bubur gitu lemah ya, Mbak. Mm-mm. Jadi Oke. tapi kan bedanya kalau sawah itu kan dialirinya dari permukaan. Nah ini dialirinya dari bawah, Mbak. Ya, itu aja bedanya. Jadi kayak nyembur dari bawah tapi nggak nyembur juga ya maksudnya jadi Merebus pelan-pelan. oh Merebus pelan-pelan tapi lama-lama ya nyembur juga. oh, Karena oke. karena sekarang ini di apa Grojogan Sewu udah 100 kali, Mbak, daripada dulu ya. Udah 100 kali. Kalau minggu lalu kan baru 30 kali, sekarang udah 100 kali kekuatan apa jumlah debitnya ya kalau tak hitung ya. Itu akan mencapai puncak kira-kira kalau berapa debitnya mencapai berapa gitu loh mas titik itu kan Aku 100 saja enggak masih belum maksudnya kan masih masih belum jadi lembek ke tanahnya akan mencapai berapa untuk menuju kelembekan tanah itu mas. ya mungkin bisa dihitung ketika kita ngomong basement 6 dan sekarang basement 6 udah penuh, Mbak. Terus basement 5 dah kira-kira ya antara 10 sampai 20 cm kan sekarang. Bahkan mungkin udah ada yang lebih. Tinggal dihitung aja, Mbak. Karena kalau lo aku nggak lo nggak bisa ngomong ngitung mas belum. lo nggak bisa ngitung. Aku juga nggak bisa ngitung, Mbak. Karena ya, bagaimanapun juga tergantung beliau banget kan. Bukan aku yang grojoke, Mbak. Jadi kan ketika beliau menambah atau mengkonstankan segitu kan aku nggak tahu, Mbak. Itu itu hak veto ada di kayangan yang punya kayangan Cokro Kembang kan, Mbak. Kalau aku kan bukan pemilik kayangan Cokro Kembang, itu nggak punya hak untuk memveto kecepatan harus sekian itu nggak bisa. Terserah mereka gitu. Kalau aku sih cuman oh ono tenan toh gitu aja. Grojokannya mungkin nggak ketok, tapi efek airnya benar nyata gitu loh. Kalau aku yang penting itunya dan oh berantas nyata tenan ada di mana gitu kan. Ada di Jawa Timur atau di Jakarta gitu kan. Jadi ketika jadi di sini kan adu kuat persepsi antara orang yang ngomong Trowulan dan Majapahit di Jawa Timur dengan leluhur yang leluhur kita ya, mungkin leluhur mereka mungkin juga ngomongnya gitu. Leluhur kita kan ngomong eh, Majapahit dan Berantas ada di Jakarta. Mojo mojo apa maja. Ya, nek saiki ngomong Majapahit apa-apa sih, Mbak. Iya nih Mojopahit. Tapi sing bener Mojopahit sih harusnya namanya emang. Oke. Oke, terus Mas, pertanyaan terakhir. Setelah sampai ke permukaan tanah, apakah air Amertasari masih akan terus bertambah alirannya? Atau nanti kayak gimana? Soalnya kan kalau misal dia terus bertambah, sedangkan tanahnya tidak nggak turun, berarti kan dia nanti akan menggenang lebih banyak Mas, luber kan, kalau lebih banyak. Nanti apakah akan ada titik di mana dia itu udah mentok segini, nanti dia konsistennya segitu terus, atau dia nanti akan terus meluap sampai nggak terbatas atau gimana mas? Sampai kembalinya Berantas, Mbak. Masuknya Berantas kan punya Mbak. Hmm. Punyanya Om sama Mbak gitu. Bukan punya aku. Punyanya Om sama punyanya Mbak gitu. Jadi ya Berantas punya Om Mbak. Sampai gitu toh. Karena bukan punya aku, jadi nggak bisa dikatakan sampai ada aku atau gimana nggak, jadi sampai sampai ada Om Mbak karena sing duwe Om sama si Mbak. Oke, berarti dia nanti tetap akan ada batasnya ya mas, sesuai dengan ukuran berantas yang aslinya ya mas ya? Ya, Hmm. ya. Jadi di sini malah kita diminta untuk jadi penonton bahwa sebenarnya Berantas dan Majapahit itu ada di Jakarta atau ada di Trawulan gitu kan. Hmm. Kalau masalah yang terjadi di Belanda, kita hanya justru melihat bahwa sebenarnya Batavia itu di Jakarta atau Batavia itu ada di ujung barat sana antara Pandeglang sampai Labuan, antara Anyer, Pandeglang, Labuan apa Serang, Pandeglang, Labuan gitu antara sekitar itu.
Oke. Oke, Mas. Kita lihat ke depannya gimana. Mm-mm. Dari aku cukup, Mas. Monggo. Ya, tapi itu tadi ojo do percaya ya. Ojo do percaya karena dongeng ini. Jadi, please jangan dipercaya. Please gini ya, please jangan dipercaya. Masih berapa menit, Mbak? 5 menit lagi, Mas. Kurang lebih. 10 slide lagi cukup kali ya. Dibacain dulu aja, Mbak. Oke. Mbak Vicky lanjut dulu aja, Mbak. Berapa ya, Mas? Slide 61. 61. 61. 61 di sini bukan kalau lewat lehernya akan terpotong. Lanjut dulu karena di bawahnya ada penjelasannya. Tapi kalau melanggar garis batas ini, maka setiap makan akan terhenti di leher. Artinya tidak bisa nelen. Lanjut, Mbak. Sehingga akan membuat mereka bingung karena perut masih lapar tapi makanan tersumbat di leher. Bahkan ya makanan berikutnya nggak bisa masuk dari mulut karena masih penuh mulutnya sampai ke leher, nggak bisa turun sampai ke lambung. Lanjut, Mbak. Dan hal itu akan membuat leher membengkak karena semua yang dimakan tidak bisa lewat dari leher mereka. Ya, lapar tapi nggak bisa nelen. Lanjut, Mbak. Dan kalau kembali turun ke tanah ganas, maka mereka akan tetap seperti itu selama 30 hari. Jadi supaya ada efek jerahnya tetap harus ada batas tidak begitu kembali tidak langsung sembuh, berarti ada waktu dulu untuk menjadi sembuh. Lanjut, Mbak. Sehingga tidak akan bisa makan selama 30 hari. Padahal mereka kan tidak mungkin bisa nggak makan. Lanjut, Mbak. Dan akan jadi bahan olo-oloan para drubikso. Makanya mereka jangan melanggar garis batas. Lanjut, Mbak. Garis batas berikutnya adalah garis batas api. Lanjut aja. Karena mereka itu paling takut dibakar. Ya, karena mereka takut jadi ke sate. Lanjut, Mbak. 70, maka yang mereka takuti adalah tempat berapi. Maka mereka selalu mengeluarkan ancaman berdasarkan api. Makanya kayak ada Banaspati itu rambutnya api. Mbak Umi masih berapa menit, Mbak? Mas, 3 menit. 3 menit. Oke. 3 menit. Atau kita aja siapa tahu udah mau panjang dia. Atau lanjut dulu aja ya, coba sampai ke berapa. Lanjut, Oke. Mbak. 71, apalagi kalau apinya menyala-nyala dan mereka menamakan ini nantinya dengan nama karane atau neraka atau lebih pas dengan kata-kata nerao atau langgarlah. Nekara, Mbak. Bukan R-nya di belakang. Oh, ini aku emang susah Mas kalau baca sing ada mirip-mirip gitu tuh. Oke, lanjut aja, Mbak. Oke, kata nerao itu sebutan dari Sang Mahaprabu atau gunung. Ya, langgarlah kan artinya. Langgaran kono. Nekat atau kono gitu. Lanjut, Mbak. Karena beliau tahu banget kalau dilanggar maka akan diterak atau dilanggar. Sehingga ada konsekuensi yang mereka tuh harusnya sudah paham, tapi kalau mereka ngomong nggak paham ya salah dewe. Lanjut, Mbak. Dan Sang Mahaprabu atau gunung bukan leluhur yang suka mengancam. Makanya ngiling kayak aja lewati kui ya, karena kamu tuh nanti ada risikonya kalau lewat itu gitu. Lanjut, Mbak. Maka satu-satunya ya dibuat batasan agar dilanggar. Sehingga mereka tahu sendiri akibatnya. Jadi bukan karena takut-takutin. Lanjut, Mbak. Jadi biar mereka sadar jika melanggar, bukan sadar karena ditakut-takuti. Baru saya tak sebut, jadi lanjut aja, Mbak. Karena yang memeti itu Sukertoganas, bukan Mahaprabu atau gunung. Karena Mahaprabu Patu Gunung tidak pernah nakut-nakutin orang. Lanjut, Mbak. Stop. Jadi Bentar Mas, Mbak. Ini kita tinggal 20 detik lagi. Oming stop dulu nggak di sini nggak? Sebentar biar kita lanjutkan di session berikutnya. Oke, tadi berarti sampai 77 ya. Oke. nanti 78. Oke. Jadi nanti 78 kan, Mbak? Oke.
Oke, 5, 4, 3, sampai ketemu lagi. Dadah. Selamat malam, salam menyan, salam ojo percoyo, menyanar semuanya. Ini bagian kedua episode 271 Wates sing jagat racetha. Kita lanjutkan di slide berikutnya, tapi sebelumnya saya akan undang Mas Agung dan Mbak Vicky dulu. Halo Mbak. Halo, Mbak. Masuk, suara aku aman nggak, Mbak? Aman, aman, aman. Oke. Mesti diatur lagi. Filter. Oke. Mas belum berhasil meng-step. Udah minum, Mbak? Halo Mbak, Ada. Halo. aku jelas nggak? Kelihatan nggak? Boten, Mas. Nggak kelihatan juga. Kalau tadi itu aku di kanannya Mbak Vicky, sekarang ada di kirinya Mbak Vicky. Di aku tetap sih, Mas. Aku tetap di kananku. Di Ya, aku. kok itu ya? Di aku di kiri. Jadi aku nek nunjuk kowe ke rono gitu loh, Mbak. Nek tadi nunjuk kowe rono gitu. Oh, Mas, aku tetap di kananku sih, nek sebelah layarku. Oh, nek sekarang Mbak Vicky, Mbak Omeng, aku mau tetap jadi ghost. Terbantu. Boten, Mas. Ome tetap bisa lihat Mas di kamera satunya lagi, Mas. Sombong. HP-nya nggak satu, Mas. Boten sombong. Cuman biasa. Biasa aja, Mbak. Biasa sombong. Biasa sombong. Biasa aja. Biasa. Oke, kita udah ini ya. Maksudnya udah ngumpul. Langsung kita lanjut ke slide 78. Ya. 78. Jadi agar mereka tidak menyamakan antara Maha Prabhuwatu Gunung dengan Bathara Jelek. Karena memang ya tidak ada mirip-miripnya sama sekali. Lanjut, Mbak. Dan saat ini jagat wilangan untuk Sukertogana sudah selesai dibentuk. Jadi tinggal menunggu kapan mereka sudah dipulangkan. Lanjut, Mbak. Dan semua garis batas juga sudah diuji coba. Ya makanya ini ya, secara bertahap itu kan seperti lalat kan mulai menghilang kan sekarang. Nyamuk juga berkurang kan. Karena yang disingkirkan kan pelan-pelan dari N-nya dulu. Ingon-ingone sik sadurunge sing ini. Lanjut, Mbak. Sehingga akan adanya yang mau nerak, ya silahkan. Ya kalau kita sih berharap ada yang langgar dan ngerti karena kan perlu fakta dan bukti ya. Jadi kita juga harus melihat bahwa kalau dilanggar itu bagaimana. Lanjut, Mbak. Bahkan Bathara Bibik juga nggak akan bisa nerak. Karena kekuatan Sang Maha Prabhuwatu Gunung itu setara Sang Guru Hyang. Lanjut, Mbak. Maka yang diminta Maha Prabhuwatu Gunung agar Bathara Teacher yang sering-sering mengunjungi Bathari Bibik. Tujuannya supaya tidak terjadi pelanggaran karena kasihan. Lanjut, Mbak. Agar Bathari Bibik tidak merasa dibuang. Yang kedua itu. Yang pertama tadi. Lanjut, Mbak. Dan itu artinya setelah zaman Kala Bendu berakhir, Bathari Bibik dan semua Durbiksa akan menempati wadah Sukertoganas. Sehingga mereka wujudnya kan kelihatan tidak jelek lagi. Tapi dalamnya tetap jelek. Lanjut, Mbak. Dan mereka akan dibawa pergi oleh Ki Lurah Sapu Jagat. Jadi istilahnya tuh tukang ojeknya beliau. Kalau kita itu nggak bisa seperti beliau ya. Jadi tukang ojeknya beliau yang akan nganterin. Lanjut, Mbak. Karena Ki Lurah Sapu Jagat punya karung Drubiksa. Mungkin namanya sing jenenge Karong Kolo itu ya itu gitu. Lanjut, Mbak. Dan untuk lebih aman, maka Sang Hyang Wening juga akan membatasi dari sisi waktu. Sehingga walaupun mungkin bisa menemukan arthropoda tapi beda waktu.
beda waktu artinya mereka datang di saat yang salah gitu sehingga mereka jadi orang nemu apa-apa. Lanjut, Mbak. Agar ada beda waktu sehingga Sukerto Ganas akan merasa tidak ada yang lain di alam raya ini. Jadi supaya seolah-olah dia sendirian. Lanjut, Mbak. Dan tentu saja Mojopahit juga harus membuat mereka nyaman di sana. Tujuannya supaya mereka benar-benar bertahan di sana dan tidak pengen mencari tempat lain. Lanjut, Mbak. Udah 90 ya, jadi aku disclaimer dulu. Ini semua cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya tidak apa-apa. Tapi kalau mau percaya jangan percaya karena dongeng itu bukan untuk dipercaya dan jangan dicari di dunia nyata karena itu cuma dongeng. Oke, lanjut, Mbak. Oke, tambahan disclaimer yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Setijo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Bimo Setijo saja atau saya saja atau Mas Agung Bimo Setijo dan saya bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Oke, monggo. Oke, makasih Mbak. Ini kita saksikan video disclaimer berikutnya. Masih di mana ini? Jogja. Oke. Ada Mas Joni. Denger. Ada Mas Bani, Mas Aris sama siapa? Mas Yosi ya. Nah, itu tadi Mas ngendiko napi nih ke Mas? Yang Kan? yang paling kiri yang pakai kaos ARC hitam itu kan Mas Aris. Oke. Yang di tengah itu Mas Yosi. Yang paling kanan kaos biru itu Mas Joni gitu. Yang pegang kamera, Mas Wah, Agung. itu. Nggak tahu aku pegang kamera, nggak pernah nonton kono. Tapi dalangnya itu. Soalnya kan ini kan mereka yang kode tangannya. Tadi gantian kan? Dalangnya yang ambil gambar. Oke. Oh iya, aku tuh lupa ngucapin satu terima kasih ya kepada Mazmur Semarang. Karena kan beliau membantu aku dalam ini mencari tanda-tanda zaman yang ke-16 itu ya, masalah makanan itu, lapar dan tidak lapar itu kan Mazmur itu. Dari Semarang. Ide beliau itu. Dan ternyata betul. Jadi ini. Oke, Mbak. Lanjut dulu. Oke. Oke, berikutnya. Cuma dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Kalau mau percaya, dia tahu di sini dan ketemu di sini. Salam. Salamnya. Ojo percaya. Balik percaya aja. Tapi ojo percaya. Ojo percaya aja. Oh, Mas, kue Bang John rame lu, Mas? Ya yang megang kamera. Lo Pak Yosi ini nanti? Pak Yos ini agak di luar waktu itu. Oh, tapi kok suaranya duduk Bang John? Di belakangnya Bang John, Pak Yosinya. Yang megang kameranya Bang John. Oh, Aku lupa sih, Bang John apa Pak Yosi yang pegang kamera deh. Pokoknya mereka berdua itu berdekatan. oh berdekatan. Saya kok Bang John rame lu. Suaranya sih duduk suara Bang John. Nek Bang John kalau HP kita kan tak mungkin. Saya suaranya saka cedak HP ki duduk suara Bang John. Apa aku mikir Bang John jangan-jangan lagi ngomong nih coba Mas. Sok ngomong ya kayak. Oke. Mana lagi ya? Yang belum itu. Yang gih-gihan itu Mbak. Oh enggak, Niki belum Mas. Bukan, yang gih-gihan udah ada belum? Ya dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Kalau percaya, jangan ya dek ya.
Percaya aja. Sementara Jangan. itu aja Dumun Mas. Oh, Itu enggak. G. Yang Indian belum nggak ada ya, Mbak? Yang G, G itu lucu itu yang dibikin Mas David Itu itu. karena baru dikirim hari ini Mas. Uming belum sempat naikkan, jadi itu kita tayangkan Oh minggu iya. depan aja. Oh iya, iya. G. G, ampun. Udah ngantuk. Untuk Hah? Mbak. Ngantuk aku, Mbak. Udah 90. G. Oke, Mas untuk yang 90 niki Mas mau cerita apa Mas? Ya, harusnya Raja dan Ratu Belanda harusnya mulai membuka cerita lama ya. Sebelum ada konsekuensi yang lebih besar di sana gitu. Terutama di jalur antara jalur-jalur ketahuan iya gitu di antara Roermond sampai Sweetwall itu mulai nggak kuat. Mulai mulai apa namanya tuh kalau orang angkat berat itu terus kemudian nggak kuat kan guter gitu ya mbak ya untuk atau kurang makan kayak orang mulai itu kayak orang kurang makan gitu atau kayak ini alat pijatku yang itu gitu loh mbak sebelum gitu. Padahal kan dia areanya niku kan memang area basah gitu semuanya gitu Mas. Iya. Jadi makanya dia negaranya terkenal dengan sangat pinter untuk mengeringkan tanah, lahan ya, pengering Ya, lahan. itu bahasanya Mas Guru itu bener itu ndredeg mbak sebelum Mondret. tanahnya sebelum tanahnya yang takut ndredeg gitu mungkin rakyatnya nggak takut tapi tanahnya takut ndredeg karena danyanya dipaksa pulang. Iya, Mas. Sebelum Aji Pameling dikeluarkan untuk manggil Danyang di sana, sebaiknya segera itu ya, ditanggapi sebelum itu terjadi. Sebelum dredeg terjadi gitu, lemahnya peti gitu, tinggal Danyang. Itu Mbak. Iya, Mas. Bukannya mendingan mereka nggak ini mas, biar tahu gitu ngedek kayak apa gitu loh, biar pernah aja lihat. Kejadian 13 Oktober 1992 terjadi ulang dan lebih besar Mbak dredeg karena mungkin dulu kurang lapar tapi kurang apa maka apa tidak begitu selapar nanti gitu. Dredeg gitu. Terus apa lagi Mas? Ada lagi nggak Mas ceritanya Mas? Karena kan kalau di lokasinya nih kalau dari peta yang Mas ngendiko nih itu lumayan dekat kan sampai ke tempatnya Raja Jarum kan Mas? Iya. Ya, Eh Ya efeknya daerah-daerah sekitar sana sampai Rom juga kena itu harusnya. Tapi prioritasnya sekarang ini kan supaya ceritanya Jan Pieter Sungkun dibuka dulu. Dari mulai Jan Pieter Sungkun sampai Van der Kolk ya, ya dibuka dulu. Bahwa pernyataan yang diinginkan adalah bahwa Batavia bukan di Jakarta. Tuh ya Mbak. Oke Mbak, mau dilanjut. Oh, oke. Kalau Kenta ngomong mau nanya nih Mas. Tadi kan Mas ngendiko tentang Mbak Vicky juga ada nanya tentang air Amertosari. Terus nanti ini kalau air Amertosari ini muncul jadi mata air di banyak tempat di Jakarta itu nanti yang mata airnya itu tetap akan ada rasanya asin, tawar atau gimana Mas? Doa Mertasari itu asin ya mungkin lah Mbak itu keringet emangnya kalau asin. Enggak Mbak, tawar. Tawar-tawar legender gitu. Enggak Mas, siapa tahu Mas. Karena kan banyak yang renang. banyak yang renang keringetan jadi ikutan terkontaminasi jadi asin. Sebentar Mbak, ini ada dari Mbakku tak terima tak lihat bentar ya. Bentar. Oke Mbak, apa Mbak tadi Mbak?
Oh, lanjut aja. Lanjut aja deh. Oke. Maaf ada apa namanya voice note mendadak dari saudara, jadi tak balas sebentar tadi. Oke, Mas. Boten menapa, Mas. Sampun, Mas. Oke, Oke. enggak sekarang Mbak. Oke. Terus kira-kira, Mas, berapa lama nih Bu air Amertosari ini muncul sampai itu jadi air bersih banget? Karena harus ngangkat kan. Tadi kan Mas ngendiko air bersihnya nih kan harus ngangkat semua polusi dumun yang ada di bawahnya. Daerah apa ya namanya itu ya? Di atasnya toh Mbak. Di atasnya, kalau di bawahnya kan nggak keluar. Itu Di yang ada atasnya dibuka ke atas. di bawah permukaan tanah yang Ya, ada patung. patung yang gini mau Ya, gini. ya, Ya. ya. Nah kan dari yang di atas sudah bersih kan di bawahnya juga bukannya dibersihkan juga Mas. Karena ini lapisannya kan juga lumayan banyak kan setelah. Enggak. Hmm, Itu berapa lama untuk jadi air bersih itu loh, ya kan? itu kecepatannya bukan aku yang menentukan Mbak ya. Tapi kalau menurut aku sih mulai dari kotoran sampai itu seenggak-enggaknya sebulan nggak nyampe atau ya sebulanan lah kira-kira Mbak. Tapi kan mulai kelihatan toh tanah jadi kelihatan gimana dulu nyemek-nyemek nyemek-nyemek bau gitu sampai kemudian air bersih beneran yang keluar gitu loh Mbak. Ya kalau yang dilihat juga sekarang niku kan juga ada yang satu kawasan itu ditinggalkan sama penghuninya sekarang karena udah nyemek terus Mas. Nggak bisa nggak Itu berapa bukan kali nih di Bekasci kan Mas. di daerah bekas air itu memang ada yang sudah mulai naik tapi itu naiknya karena air laut Mbak, bukan karena Amertasari karena Amertasari kan datangnya dari Grojogan Sewu Mbak dan Grojogan Sewu itu diumpetke di daerah sekitar Megamendung. Jadi harusnya kan kenaikan air dimulai dari dekat Grojogan Sewu. Tapi karena dari Grojogan Sewu itu dibikinkan pipa ke bawah yang cukup dalam, maka akan munculnya di daerah yang punya beban terberat gitu aja. Beban terberat di sepanjang aliran Brantas. Terus Mas, kalau nanti yang Amertosari yang akan muncul di permukaan tanah nih apakah nanti itu akan punya khasiat juga Mas? Oh belum Mbak, belum yang itu. Kalau ada sih untuk yang kecil-kecil mungkin ada ya. Misalkan nambani ngelak gitu. Dari tambah haus itu khasiat pertama. Yang kedua itu ngurangi gatel karena orang tadinya mandi mungkin pakai air semi polusi jadi airnya benar-benar bersih gitu kan. Terus ya kalau mau dipakai untuk ngerambang mata juga jadi lebih bersih gitu. Terus Mas, kalau saat ini apakah Grojogan Sewu niku berkurang curah airnya dari Kayangan Cokor Kembang atau malah makin naik, makin naik, makin naik gitu Mas debitnya Mas? Ya kalau airnya berkurang nanti Mbak Oming demo. Jadi ya mereka nggak mungkin mau di demo sama Mbak Oming toh, jadi ya ditambahin Mbak. Demo, aku belum kebagian kok daerahku kok mesti sudo gitu. Gitu Mbak. Dapat petilannya lumayan kan daripada disudo lah. Iya. Terus Mas, berarti kalau yang kan sebelumnya kan dikatakan di Grojogan Sewu itu kan ada pelangi abadi. Kalau pelangi itu akan kembali sering muncul setelah air Amertosari itu mencapai permukaan tanah yang di kota sana nih Mas? Atau Ya atau jelas akan sering muncul Mbak, karena kan berarti kelembapan udaranya bertambah Mbak. Kelembapan udaranya bertambah, tapi yang jelas kan memang dewa mulai akan turun toh Mbak. Tapi yang jelas pelangi pasti akan akan sering muncul kalau air Amertasari sudah sampai permukaan. Sekarang sih belum ya. jadi bukan pantulan ya Mas nggih, munculnya pelangi ini kan nggih Mas nggih. Bukan pembiasan, juga bukan pantulan, tapi karena ada yang bawa. Mbak Jojo Bukan karena ini juga hujan, habis hujan. ya kan biasanya di dongeng
Ini sebelah kan dibilang habis hujan pasti ada pelangi gitu. Ah, ngomong-ngomong soal hujan, Mas, itu kan saya masih kebayang-bayang yang itu udah peristiwa yang waktu di Bali yang ada petilan Amartasari itu. Itu kan memang karena sila ya, terus juga leluhur itu sangat cerdas gitu cara membuat kita Kamuflase. ya apa ya sedikit meleng gitu kan. Tapi kan rasanya yang butiran yang besar-besar tuh kan berasa, Mas. Jadi nggak, kalau hujan tuh kan rintik-rintik gitu. Ini mah teplok-teplok gitu kan rasanya. Tapi nggak sakit. Nggak sakit di muka itu kan kerasa, di kepala tuh kerasa lebih berat lah dari hujan biasanya gitu. Nah, nanti itu kira-kira air Amartasari yang sudah balik nanti yang di pusat itu, apakah ukuran airnya saat jatuh itu sama seperti yang di petilan Amartasari yang terjadi di Bali, atau bagaimana, Mas? Besar butiran air hujannya nih, Mas? Bertahap, Mbak, karena kan ketika air yang turun itu masih pertama kan air biasa sampai ke air Amartasari. Tapi kalau sudah sampai Amartasarinya pasti ya butirannya gede-gede, Mbak. Ya ketika masih 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 proses perubahan ya dari kecil-kecil dulu, tapi membesar 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 sampai setelah Amartasari total ya berarti akan gede-gede gitu. Lebih besar dari yang kemarin kejadian di Bali waktu kemarin itu, atau itu sudah yang Seukuran kayaknya seukuran di Bali deh, Mbak. Jadi hujannya ya sekitar segini gitu ya. Satu butir airnya segini. Delay. Seberapa, Mas? Tolong bertahan dulu sebentar, Mas, karena delay. ya udah segitu. Karena kan kita cuma bisa Apa ini loh, Mbak? Saat ini. Jadi kita masih bisa ngerasain beratnya waktu jatuh ke muka itu kan, Mas. Iya. Plok. Suaranya kan plok, bukan seperti air hujan biasa. Air hujan, jadi berasa banget berat gitu loh di kepala sama di muka itu terutama kan. Tapi lembut gitu kan. Airnya tuh lembut, nggak seperti air hujan biasa. Kalau hujan biasa di atas itu ada rasa gimana ya, kayak dipukul gitu kan. Ini kan enggak. Ini enggak. Piak, apa mak piak gitu ya. Gimana menyuarakannya? Benar. Terus itu nanti, Mas, kira-kira air Amartasari yang turun itu akan membersihkan atmosfer yang ada di sana, karena kan polusi sangat tinggi ya saat ini gitu di daerah sana. Ya, jadi ya yang dari polusi di udara akan digerojok dengan dari atas, sementara yang polusi yang di tanah akan dinaikkan dari bawah gitu kan, Pak. Nah, setelah itu mau dibawa kemana itu urusannya Kilura Sabu Jagat, karena yang punya pengkinya beliau, nggak punya pengki sama sapunya punya beliau. Kalau sapuku nggak cukup, Mbak, untuk nyapon itu, Mbak. Sama pengkiku yang luber. Berarti atas bawah nanti akan dibersihkan ya, Mas, ya, termasuk atmosfer semuanya nih, Mas. Wah, aku tuh nggak ngerti ya bahasanya atmosfer. Ngertiku tuh langit, Mbak. Oh, langit. Kalau langit sama Dirgantoro itu ngerti, tapi kalau atmosfer tuh aku mungkin karena orangnya kurang pinter, Mbak, jadi kurang paham dengan bahasa itu. Iya. Yang tarik so, Mas. Saya yang enggak, bahasanya Mas yang tinggi itu. Ya kan, bahasa umumnya di Kalau bendu. Ini udah itu aja. Kayaknya sih itu ya. Saya sebetulnya mau nyambung ke tentang karyanya yang Panembahan Ronggolawe, cuman Boleh apa enggak? nanti aja gitu, karena kan dari bukti-bukti yang ada kan jelas bahwa leluhur kita itu tidak seperti yang digambarkan gitu loh. Jadi kan nggak mungkin kita mengendarai kuda, itu kan nggak mungkin ya, Mas ya. Nggak mungkin. Kalau jembatannya aja kayak gitu nggak mungkin pakai kuda, Mbak. Bukan Kalau leluhur. kuda nggak punya konsekuensi sebesar itu gitu loh. Seenggaknya. Tapi kalau ada yang menganggap leluhurnya naik kuda, ya silahkan, tapi duduk leluhur saya gitu loh, Mbak.
Ya Mas. Numpak ujaran. Ya Mas, cukup sih sementara ini. Ya. Atur nuwun ya Mas. Nggih, Selamat Ya. malam. nggih. Jadi pada gambarannya gini ya, kuda itu jangan sampai menutupi jenis-jenis kendaraan yang waktu itu dimiliki leluhur kita gitu ya Mbak. Nggih. Terus kalau sudah ada bukti yang sejelas itu juga kita itu bukan dari leluhur yang untuk mikir lubang angin aja susah gitu loh. Jadi bukan dari manusia gua yang untuk memutuskan membuat lubang angin, membuat saluran irigasi itu susah, itu bukan yang seperti itu gitu loh. Jadi itu Iya, biasa aja, bukan yang hal yang canggih gitu loh. Kan iya. gitu nggak? Dan itu juga Oke. bukan di Belanda. Ya itu nggak, ya dari manapun Yang klaimnya paling yang penting itu gini Mbak, kita harus bisa membedakan bangunan yang dipalsukan oleh Amangkurat Admiral dan bangunan asli. Nah, terus bangunan yang diklaim oleh Belanda dan bangunan kita sendiri gitu loh. Jadi ingat, Sastra Wulan itu artinya seperti taman mini. Makanya Kota Tua itu adalah bagian dari taman mininya Majapahit waktu itu gitu. Makanya dinamakan kotane wong tua, bukan kota Batavia nyebutnya, atau kota Belanda atau kota Nederland atau kota Holland, bukan begitu sebutannya, tapi kota tua. Tua loh. Emang Belanda tua? Itu kan ora gitu. Emang dulu yang tinggal di situ orang Belanda yang udah tua-tua itu yang buyutan semua gitu? Enggak toh. enggak. Katakan kota tua itu kotane wong tua. Itu harus jadikan patokan bener bahwa itu Batavia yang bukan di Jakarta gitu ya Mbak. Dan di Dan semua daerah kan tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang ada masih dibiarkan berdiri bangunannya itu kan juga namanya tetap kota tua kan Mas. Hampir di iya semua daerah. kan, tapi yang harus diingat bener bahwa kita itu ditinggali istilah ya, istilah kota tua. Jadi ingatan kolektif kita tuh menyatakan bukan kota Belanda, bukan kota Nederland, bukan kota Holland, bukan kota Amsterdam, bukan kota Londo juga bukan. Tapi ono gua Jepang, gitu Mbak. Berarti kan istilah gua Jepang kan berarti gua sing dibangun sama Jepang pada saat perang. Itu Jepang nggak gua gitu. Nah, kalau ada gua Jepang, ya kudunya ada kota kota Londo ya, kalau memang Belanda itu yang bikin gitu kan Mbak. Tapi kalau bukan Belanda yang bikin, ya kita nyebutnya kotane wong tuwa. Ingatan kolektif kita menyatakannya bukan kota Batavia, kotane wong tuwa gitu Mbak. Jadi kota tua adalah kotanya leluhur kita sendiri, dan itu harus berani negara mengakuin itu loh Mbak. Bodo amat internasional, nanti bukti bisa dicari, tapi masalahnya itu harus diakuin dulu bahwa itu bukan bangunan Belanda. Itu yang paling penting. Dan banyak hal yang diklaim-klaim itu mulai dari ya bangunan termasuk dengan teknik konstruksinya, detail-detail semuanya nih termasuk juga desain-desain yang diklaim sama mereka itu kan sama sekali harus dikembalikan bahwa memang ya leluhur kita udah semaju itu pemikirannya gitu loh. Kalau yang primitif kan mereka gitu. Mereka ada cerita nenek moyang mereka naik kuda Mbak. Ada itu. Nenek moyang mereka tinggal di gua, ada ceritanya Mbak. Ini di kita harusnya nggak ada cerita itu. Tapi jangan dikatakan negaranya besar tapi rumahnya dari boto, itu aja Mbak. Itu mosok ngono sih. Kok dikatakan kaya raya tapi rumahnya ming boto tok gitu. Ya harusnya itu lebih anggun daripada itu toh. Ya, Materialnya harus yang lebih mahal dong, mosok boto. Kalau ya, dikatakan negara besar. ya. Gitu Mbak. Proses di tempatnya mereka di sana itu dikasih nama Kopong Land itu ya. Kopong Land. Karena tanahnya kan di bawahnya kopong gitu sebenarnya. Hol. Ya, kopong Land. ya kopong sembarangan. Ya. Ya nanti dengan berjalannya waktu tuh harusnya mulai pelan-pelan saya terbukti kok. Sing nirui kayak ini pokono gitu loh Mbak. Bahwa Ya. bangunan itu sebenarnya kita yang punya atau sana yang punya gitu. Nah pembuktiannya ya pertama leluhur akan membuktikan dengan dua hal. Yang pertama melakukan tekanan terhadap garis tadi toh, apa namanya, ketahuan deh gitu.
Nggih, Itu ketahuan deh nggih, nggih, antara Norman sampai Sweet Volcano. nggih, Apa akibatnya terhadap Amsterdam lihat aja nanti gitu kan. Terus nggih, yang kedua kan itu masalah kembalinya berantas nggih, dan dua-duanya bisa berbarengan karena ketika kalau kalau hanya sampai dengan basahnya tanah di Jakarta itu bisa bisa bareng Mbak, tapi kan belum sampai gini tuh Mbak, gitu kan, belum sampai gitu Mbak, nggih, nggih, tapi gitunya ada waktunya. Ya, kita lihat dari perkembangan ke depan bahwa apakah apa namanya kuat siapa antara leluhur yang menghendaki Majapahit itu ada di Jakarta dan leluhur mereka yang mengatakan Majapahit ada di Trawulan. Itu nggih, kan biar mereka yang kuat-kuatan. Kalau kita kan cuman tim hore mbak, cheerleader gitu kan. Cuma ye 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 gitu doang. nggih, Gitu kan mbak. nggih. Tugas kita kan cuma bagian begitunya bagian. Semangat semangat ye 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 gitu, tugas kita cuma disuruh begitu biar leluhur yang melakukan itu semua gitu. Nggih, nggih. Ya, Termasuk bagian kota tua. nggih. Nyambung niku tadi Mas, satu satu lagi sebelum itu. Kan tadi Mas ngendika kan jangan jangan mengatakan bahwa peradaban apa leluhur kaya atau negara yang besar gitu, tapi bangunannya batu bata gitu. Itu kan jadi bertolak belakang kan antara mengklaim tapi malah membuktikan dirinya sendiri kenapa cuman batu bata aja gitu loh. Nah, apa cara berpikir itu juga yang akhirnya membuat kalau ada bangunan yang tersisa dipikir bangunan orang kaya zaman dulu, padahal itu bisa jadi bangunan rakyat biasa kan Mas. Nggak ada Kalau bangunan bekas rumah makan dianggap bangunan ini Majapahit ya mbak, nyatanya gitu kan. Dan restoran ya padahal. nggih, nggih, serba ya, ya udah. Nggih. Jadi Yang 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 paling penting tuh gini loh mbak, kalau memang zaman dulu itu negara kita itu leluhurnya naik kuda, kudune anu toh apa namanya tingkat kemampuan orang mengendalikan kuda itu ke bawah sampai bawah sadarnya hampir semua orang gitu kan. nggih, Sekarang kenyataannya Mbak Jo sama Mbak Uming berani nggak naik kuda gitu. enggak, Ya mending mending kabur Mbak kalau suruh naik kuda. Aku juga gitu, kurang berani. Kalau nggih, dipaksa mungkin berani, tapi kalau kalau ini apa namanya disuruh milih naik kuda atau naik sepeda motor, aku masih milih naik sepeda motor Mbak. nggih. Kalau Oming milih naik kuda besi, Kuda kuda yang kecil gitu masih kalau bisa kuda poni. Nggih, nggih. Bukan kuda biru Mbak. Ya, kuda itu juga aman kalau itu sangat aman. Nggih, nggih. Nggih, Mas. Oke, gitu dulu Mbak ya. Mohon Mas, Nggih. nggih. Oke, Nggih. sampun Mbak. Kita lanjut ke slide nggih. Nggih, 91. Oke. Monggo. Oke, 91. Selain itu, mereka juga harus dibuat agar tidak bisa meninggalkan lokasi. Jadi artinya mereka itu tidak bisa meninggalkan lokasi bukan karena diancam, tapi memang mereka nggak bisa meninggalkan gitu. Lanjut, Mbak. Dan mangsa mereka juga harus ada di sana. Ya, jadi mereka juga masih bisa makan. Lanjut, Mbak. Dan mangsa itu adalah cokro-manggilangannya mereka sendiri. Ya, jadi mangsa, jadi pemangsa, dari mangsa, jadi pemangsa gitu. Lanjut, Mbak. Dan cokro-manggilingan mereka ini juga tidak boleh terhenti. Karena kalau terhenti mereka kurang makan nanti. Lanjut, Mbak. Maka agar cokro-manggilingan mereka bisa berjalan, maka jumlah mereka juga harus banyak dulu. Sehingga mereka dijamin mereka tidak kelaparan di sana. Lanjut, Mbak. Dan jumlah Sukerto yang banyak ini pasti akan membuat cokro-manggilingan Sukerto Ganas bisa berjalan di sana. Karena mereka jadi tidak kelaparan. Lanjut, Mbak. Dan di sana predator akan tetap ada. Karena itulah wujudnya Drubeksa. Lanjut, Mbak. Tapi ada kalanya saat mati dan terakhir lagi,
yang predator akan jadi mangsa. Jadi karena cokro manggilingan ketika mereka sudah jadi predator, maka mereka nanti akan jadi yang dimangsa. Lanjut, Mbak. Itu karena Gusti memang adil dan adilnya tidak akan bisa diduga oleh manusia. Karena kalau bisa diduga kan, ya berarti zaman berpikir kita panjang. Padahal kita tidak mungkin sepanjang beliau. Lanjut, Mbak. Karena Allah memang punya aturannya sendiri. Dan aturannya alam bukan berdasarkan aku ya. Lanjut, Mbak. Dan aturan di alam itu tidak bisa mengikuti keinginan manusia biasa. Karena ada yang mengendalikan sudah ada, dan yang mengendalikan itu bukan manusia. Lanjut, Mbak. Tapi alam akan bisa mengikuti keinginan manusia yang sangat luhur budinya. Karena dia bisa ketempatan sabdo jati, sehingga bisa ikut mengendalikan alam karena Sang Hyang Sabdo Jati ada dalam tataran Sang Hyang Toto Winanti. Lanjut, Mbak. Maka yang diharapkan Arcapada nanti akan dipenuhi oleh manusia dan bukan Sukertoganas. Ya, kalau mereka tetap di sini, terus apa gunanya zaman kalau subuh berubah, kalau bendu berubah gitu, Mbak. Lanjut, Mbak. Sehingga semua polosio dan mohosio akan hilang dari Arcapada. Namun jika di jagatnya Sukertoganas memang tidak apa-apa. Karena toh Gusti tetap akan memperhitungkan tindakan mereka. Jadi ya biar mereka nanggung akibat apa yang mereka lakukan sendiri, tapi mereka melakukannya tidak mengganggu keberadaan Arcawodo. Lanjut, Mbak. Sedaya Kang Raceto ugi sampun wonten papanipun. Sedaya Kang Raceto arsa pun bedol dunungipun mring jagat wilangan kang sampun caket. Sampunipun dipun bedol sang jagat wilangan arsa pun tebihaken saha pun watesi. Sedaya kang ing Arcapada bakal sumewa becik gumebyar kadya gilang kencana kang ngasta kamulyan jati saking para hyang mring Tribuna. Ya, itu artinya sudah disampaikan. Jadi aja dipercaya. Benar. Mas, tapi itu kok gordennya Mas Agung kok kayak hampir sama-sama gordenku ya, Mas? Bisa sih beli baru, Mbak. Coba aku cek. Mbak Omeng yang beda ininya dibanding ya aku. Ternyata kita kopdar, Mbak. Kita lagi kopdar, Mbak, di Jakarta. Jadi ini mungkin tuh kopdar terakhir ya, karena kita capek. Apa ya, Mas? Jadi kita gimana, Mas? Lagi kopdar, teman-teman ada di bawah, di luar. Teman-teman yang tidak terlihat. Apa masalah betul kayak Enggak, tak pikir apa jatuh, enggak jatuh. ini jatuh tadi. Kita tunggu waktunya aja. Alarm. Oke, aku metu soalnya ya, Mas ya. Dadah. Terima kasih semuanya. Belum ditutup. Tutup, balik sih, Mbak. Oke, kalau gitu sambil nunggu Mbak Vicky balik, Om tutup nih, Mas. Mau ada yang perlu disampaikan lagi, Mas? Ampun. Enggak sih, Mbak. Kalau aku sih cuman gini ya, karena aku pengen melihat bahwa seberapa sih leluhur bisa menunjukkan sebenarnya Batavia ada di mana dan bangunan Majapahit ada di mana, Berantas ada di mana, itu kita tunggu aja. Tapi harus diingat ya, yang bisa melakukan seperti itu bukan aku, bukan saya, karena saya itu bisanya cuman minum, makan, makan, minum, gitu, Mbak. Oke, Mas. Oke, kalau udah selesai, aku tak lanjutin kopdar sama teman-teman yang ada di sini, karena cukup lumayan banyak. Di posisi kita ada di Jakarta. Oke, kalau Ketan, kita akhiri IG live kita malam ini. Kang Arso punaning IG live kita dinten menika matur gong ing panuwun dening Kitunggal Jatijaya Amung Rogo utawi Sang Maha Prabu Brawijaya kaping 8 kang sampun arso medar sedaya puspitorum kang nggambar gandhenipun tansah damel hayune pangesi sengsemipun sedaya kang dumadi tansah suka anengga rawuhipun kang kala suba kagem rasa suka raharja karta
terming jagat royo. Ingat yang menyanar ini semua cuma dongeng. Sangat dianjurkan untuk tidak dipercaya. Jangan terlalu serius nyimak ARC. Saya dengan Uming, Mas Agung Bimo Sutejo, Mbak Vicky Ananda, dan Mbak Jo Kresna. Jangan diingat tiap Rabu, jangan diperhatikan juga waktu tayangnya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Salam Ojo Percoyo. Salam Ojo menyan. percaya. Menyana jadi percaya. Lama ojo percaya. Menyan Ojo. Itu ya menyan merkojo.